Halo, selamat siang. Menjelang akhir pekan ya, menjelang libur Natal tahun baru. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas satu isu terkini di Lampung Timur, khususnya di Lampung ya, terkait aksi-aksi kekerasan yang selama ini beberapa akhir pekan ini terjadi ya. Jadi ada request dari teman-teman, kenapa sih ini ya aksi-aksi kekerasan masih saja terjadi di di daerah yang kita lihat sebenarnya aparat penegak hukumnya pun sudah sudah banyak gitu, sudah menjangkau setiap wilayah itu, tapi masih saja perilaku kekerasan, tindakan kekerasan terhadap masyarakat, rakyat sipil ataupun pejabat-pejabat itu masih ada. Nah, mari kita bahas sekaligus kita mencari bagaimana kita mengupayakan agar kasus-kasus kekerasan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Baik teman-teman, ini beberapa hari terakhir ini memang sangat sering terjadi gitu ya. Salah satu yang terjadi itu awalnya itu kekerasan verbal, juga adanya tindak pidana dugaan pemerasan oleh teman-teman kita dari beberapa anggota LSM. Nah, ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Oke lah gitu ya. Lalu selanjutnya kemarin pada tanggal 18 Desember itu di Desa Pukla Aji 1 Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, kembali ada sebuah kekerasan yang dialami oleh warga sipil. Kebetulan dia juga salah seorang aktivis kemanusiaan, aktivis sosial. Beliau ini, korbannya ini seorang yang sering membantu masyarakat sipil yang sedang kesusahan gitu, yang sedang sakit. Terkadang dia juga ikut mencari donasi untuk membantu membuatkan bedah rumah ya buat warga yang rumahnya kurang layak begitu. Nah, ini dialami oleh teman saya kebetulan, Amrijal namanya, warga Desa Pukla Aji, Kecamatan Sukadana. Beliau sempat kena tusuk pisau di bagian punggung sebelah kiri, dan itu sampai mengenai ke tulangnya, sehingga harus dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Nah, ini juga dialami juga oleh teman saya, seorang wartawan. Ya, kebetulan dia sebenarnya warga yang kecewa atau ingin mengungkapkan rasa kekecewaannya karena pelayanan di desa yang kurang baik. Kebetulan dia ini adalah seorang wartawan. Lalu saat berita itu naik, si aparat desa ini merasa mungkin tersinggung atau bagaimana, teman saya ini dipanggil ya, kalau infonya sebagai warga dipanggil di sana. Namun di sana lagi-lagi warga yang merasa keberatan dengan pelayanan yang tidak maksimal oleh desa ini, hendak ditusuk oleh salah satu aparat desa. Nah, ini juga sangat ini hanya berselang 1 hari dari kasusnya si Bang Amrijal, aktivis sosial ini. Jadi kenapa kok Bang Amrijal ini hendak ditusuk kemarin ya, pada tanggal 18 Desember itu. Bang Amrijal ini seorang pedagang bakso. Saat dia berdagang, dia didatangi oleh seseorang berinisial A, meminta uang yang katanya sebagai uang keamanan gitu. Karena dia berdagang mungkin di wilayah apa gitu ya, di wilayah
pasar atau bagaimana gitu. Nah ini minta, lalu ditanyakan oleh si ini uang apa, uang keamanan katanya gitu. Nah kemana larinya uang ini, mungkin ditanyakan seperti itu ya sama si korban gitu. Nah si A ini bilang uangnya diberikan kepada kepala desa. Nah namun dengan pertanyaan itu mungkin si A ini, si pelaku ini merasa tersinggung. Dia lalu pulang, memanggil dua temannya, dan datang lagi mereka bertiga ini. Entah apa yang mereka bicarakan, lalu salah seorang itu mengeluarkan badik dan menusuk saudara kita Amrizal ini tepat mengenai punggungnya yang belakang, dan salah satu juga mengeluarkan golok, sempat mengejar untung si teman kita Bang Amrizal ini dapat segera diselamatkan oleh warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan ya di puskesmas waktu itu. Namun bukan sampai di situ. Pada saat mendapatkan perawatan di puskesmas ini, si pelaku ini sempat datang ini. Para pelaku ini sempat datang ke sana dan mengancam, awas kalau kau lapor polisi katanya. Kau diusir dari desa Putra Haji. Nah, ini sebuah cara-cara kekerasan seperti ini saya rasa sudah tidak pantas lagi ya sekarang ini, karena perilaku brutal seperti ini harusnya orang-orang yang berperilaku brutal ini tidak boleh tinggal di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan, hak asasi manusianya. Kalau dia mau tinggal di hutan sendiri begitu mungkin nggak apa-apa, tapi kalau di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh hal seperti ini. Sama juga dengan si teman kita yang merasa kecewa dengan pelayanan yang kebetulan dia adalah seorang wartawan ini, mengungkapkan kekecewaannya tapi dibalas dengan mau ditusuk. Itu juga tidak boleh. Orang-orang seperti ini tidak pantas memegang jabatan. Jadi kita minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus-kasus seperti ini. Walaupun mereka sudah berdamai ya. Tapi orang-orang ini sudah mempersiapkan, sudah merencanakan, sudah membawa senjata tajam itu dari mereka mau berangkat. Nah ini kalau tidak ditindak ini berbahaya. Ini bisa menjadikan orang lain akan melakukan seperti ini. Oh gampang, damai selesai. Nah polisi bisa menjerat dengan ini, biarkan mereka berdamai, tapi tetap harus ditindak. Orang yang membawa senjata tajam ke tempat-tempat publik yang banyak orang dan membahayakan orang, ini harus ditindak. Nah ini kita minta kepada aparat kepolisian untuk ditindak ini orang-orang ini, termasuk juga siapapun orangnya, bukan hanya preman-preman seperti ini. Walaupun dia LSM, walaupun dia wartawan, kepala desa, mau anggota DPR, mau apapun, kalau dia melakukan tindak kekerasan, apalagi membahayakan orang lain, membahayakan keselamatan jiwa orang lain, tetap harus ditindak. Termasuk pelaku-pelaku kekerasan terhadap, mungkin ada ya, kekerasan terhadap kepala desa, kekerasan verbal dan lain-lain, ancaman-ancaman, itu tidak boleh. Dan kami, Ikatan Wartawan Online Indonesia, khususnya di Lampung Timur ini, saya mendukung betul siapapun yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang lain, dari lembaga atau dari siapapun. Saya dukung untuk melaporkan tindakan itu kepada aparat kepolisian, dan kami Ibu Lampung Timur siap mendampingi, mengawal kasusnya sampai tuntas. Baik itu wartawan yang mendapatkan kekerasan, warga masyarakat sipil, pejabat desa, kepala sekolah atau siapapun, kita dukung. Jadi tidak boleh lagi yang namanya kekerasan itu dikedepankan dalam suatu penyelesaian masalah-masalah. Kita ini orang yang beradab, orang yang memiliki rasa gitu ya, jadi memiliki hati. Kita sudah jahiliyah itu sudah ditinggalkan
semenjak dulu kalau orang Islam itu Nabi kita Muhammad SAW itu sudah meninggalkan zaman jahiliyah seperti itu, kekerasan-kekerasan seperti itu. Jadi apabila memang teman-teman seperti ini ya, kita ilustrasikan seperti ini. Teman-teman, kalau ada kita bekerja di lapangan menemukan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atau penyimpangan dana dari pemerintah, kita gali itu datanya, kita laporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib, kepolisian atau kejaksaan dan lain-lain. Nah, silakan diproses dengan sebaik-baiknya. Tidak dibenarkan buat teman-teman juga untuk karena merasa ini ada pejabat ini melakukan kesalahan, lalu kita ancam dengan kekerasan, awas kalau kau tidak mengeluarkan uang sekian nanti kulaporkan atau apa. Nah, ini kekerasan verbal seperti ini juga tidak boleh, udah tidak boleh nih hal-hal seperti ini. Kalau menemukan satu itu tindak pidana yang dilakukan orang itu, laporkan. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang merasa dirinya bersih, silakan, jangan takut ya, jangan takut dengan ancaman-ancaman atau apapun. Kami mendukung. Kalau ada orang yang mengancam dan lain-lain, laporkan seperti itu. Namun begitu, jangan juga teman-teman pejabat ini, kami tidak akan memberikan celah kepada teman-teman kalau melakukan tindak pidana itu penyelewengan ataupun tindak pidana korupsi ya. Kita nggak akan memberikan celah, kita harus melaporkan itu. Silakan nanti diproses hukum. Tidak boleh lagi ada yang namanya 8686 ini yang merusak tatanan negara kita. Semua lini-lini di bawahnya, semua orang itu kalau melakukan hal-hal seperti itu, maka rusaklah negara kita ini. Jadi siapa yang melanggar aturan, melanggar tindak pidana, mari kita proses. Kembali kita ya teman-teman, kembali kita ke masalah tadi, yang kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang, apalagi ini sudah menyangkut dengan keselamatan jiwa ya, sudah membawa sajam gitu. Ini sudah ada yang melakukan penusukan. Saya mendapat informasi ini untuk Bang Amrizal ini pelakunya belum ditangkap hari ini. Dan untuk saudara Ibnu, warga desa Sumur Bandung ini sudah melakukan perdamaian dengan pihak desa gitu, pihak desa atau pihak siapa saya juga kurang jelas karena belum ada berita yang naik gitu. Saya belum baca beritanya. Hanya saya mendapatkan info si korban ini sudah berdamai. Namun begitu saya berharap pihak kepolisian ini tetap mengusut kasus ini. Ini tidak bisa dibiarkan. Orang-orang yang sudah bawa senjata tajam ke tempat-tempat publik, tempat-tempat orang banyak dan mengancam keselamatan orang lain, ini tetap harus diproses. Tidak bisa dibiarkan kalau menurut saya. Dan si orang-orang ini, termasuk si preman-preman ini yang melakukan penusukan terhadap warga sipil, dan ini pejabat yang bawa sajam karena mengancam keselamatan jiwa warganya, yang kebetulan dia seorang wartawan juga ya. Tolong ditindak dengan tegas. Dia bisa dikenakan undang-undang darurat karena bawa senjata tajam. Dari rumah dia bawa senjata tajam ini, dari rumah dibawa ke balai desa. Bahaya betul kalau orang pejabat desa bekerja bawa sajam. Ini sangat berbahaya. Nggak bisa dicontoh. Orang punya mental brutal seperti ini tidak boleh ini dicontoh. Gitu ya. Nah, ini teman-teman informasi terbaru yang terjadi di Lampung Timur beberapa hari ini, beberapa minggu yang hari yang lalu ini. Sudah ada 3 kasus kekerasan yang terjadi. Baru 1 yang ditangani oleh pihak kepolisian, yaitu teman-teman dari anggota LSM karena melakukan kekerasan verbal dan dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah. Sedangkan
yang melakukan penusukan terhadap salah seorang teman kita Amrijal, seorang aktivis sosial ini belum ditangkap. Dan terhadap saudara si Ibnu ini ada informasi mereka sudah berdamai, tapi tentunya kita minta ini juga tetap diusut oleh pihak kepolisian supaya ini tidak menjadi contoh-contoh buruk di kemudian hari. Begitu ya Pak Polisi. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua. Mari kita mendukung upaya-upaya kepolisian untuk menghapus cara-cara kekerasan, plan-plan kekerasan di daerah kita, termasuk di seluruh muka bumi. Tidak boleh lagi dilakukan tindak-tindakan kekerasan. Gitu. Oke, terima kasih. Begitu, nanti kita sambung lagi di isu-isu seputar isu-isu yang lain. Dan saya minta buat teman-teman terus dukung channel ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berguna bagi kita semua demi kemajuan kita semua tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.